Miss percaya semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Terlebih hari ini, walaupun hari ini weekend, tapi kita tetap beribadah di pagi hari dulu ya. Oke, anak-anak di rumah, mari persiapkan hati untuk mengikuti ibadah yang dipimpin oleh Miss dan Mr. Yoel ya. Kita akan mengangkat pujian kita, Selamat Pagi Bapak. Kita berdoa di pagi hari ini, kita serahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa, Bapa di dalam surga, terima kasih atas kebaikan bahkan kemurahan Tuhan. Pagi ini Tuhan, kembali kami menyapa Engkau. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dari kemarin sehingga pada hari ini Tuhan, kami bisa duduk diam untuk bersyukur, berterima kasih kepadamu. Bapa di surga, kami guru-guru SD Yayasan Kasih Karunia mendoakan anak-anak didik kami di rumah yang sedang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dimanapun mereka berada pada pagi hari ini, kami mohon biarlah Tuhan yang senantiasa melindungi, menjaga mereka. Kami berdoa buat anak-anak kelas 6 yang mengikuti UAS pada minggu depan. Persiapkan mereka Tuhan, biar mereka menghadap hadirat-Mu pada pagi hari ini, memohon pimpinan dari Tuhan. Tambahkan mereka Tuhan kepintaran dalam setiap kegiatan mereka. Ini kami Tuhan, kami siap beribadah pada pagi hari ini, berkati dari awal, pertengahan, sampai kami selesai, sampai kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami yang telah berdoa dan beribadah pagi hari ini mengucapkan
berdoa. Masih penuh sukacita anak-anak Miss di rumah? Amin, puji Tuhan. Miss percaya semua anak-anak Miss penuh sukacita untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kalian kemana-mana, kita akan bersukacita memuji Tuhan. Kita angkat pujian kita, happy yeye, happy yaya. Yang happy, mari bertepuk tangan ya. Kita semuanya adalah anak raja. Oke? Anak-anak Miss yang di rumah adalah anak-anak Tuhan, ya. Berarti Tuhan kita adalah raja, jadi kita adalah anak-anak raja. Anak-anak Miss di rumah, sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Miss harapkan semua anak-anak Miss duduk yang rapi, duduk yang sopan, ya. Ambil Alkitabnya, ya, ambil bukunya, dicatat hal-hal yang penting, ya. Oke, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita angkat pujian kita. Ku dengar. Mari dengan sikap berdoa, kita angkat pujian kita ini. Firman Tuhan ku dengar. Bapa di dalam surga, pagi ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bukakan hati kami, bukakan telinga kami bagi setiap kami yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Biarlah setiap firman yang kami dengar Tuhan menjadi acuan kami untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terlebih Tuhan, mampukan kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk mengerti apa tujuan dari firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur, berterima kasih. Amin. Shalom anak-anak semuanya, selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini? Miss Norvin berharap anak-anak tetap sehat, kuat, dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan, tadi anak-anak sudah memuji Tuhan, anak-anak sudah berdoa untuk firman Tuhan. Tibalah saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan yang bertemakan hidupku bersama Tuhan. Apa temanya? Hidupku bersama Tuhan. Nah, anak-anak semuanya, sebelum Miss Norvin akan menceritakan firman Tuhan, kita akan bacakan ayat hafalan kita di minggu berjalan ini. Anak-anak semua siap Alkitab? Buka di dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 16. Oke? Miss baca 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku itu adalah Tuhan, tetapi akulah atau Tuhanlah yang memilih kamu, yang memilih Miss Norvin, yang memilih anak-anak. Dan aku Tuhan telah menetapkan kamu, menetapkan Miss Norvin, menetapkan anak-anak semuanya, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta, yang anak-anak minta kepada Tuhan, kepada Bapa dalam namaku, dalam nama Tuhan Yesus, diberikannya kepadamu. Nah, puji Tuhan, anak-anak silakan hafal ayat hafalan ini sampai bisa hafal semuanya. Puji Tuhan, cerita firman Tuhan pagi hari ini terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 3. Kitab Kejadian pasal 3. Ayo buka Alkitab di dalam kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 3. Ayat 1 sampai selesai, sampai seterusnya. Ya, sampai pasal 24, ya. Nah, di sana anak-anak menceritakan tentang manusia yang jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia pertama yaitu siapa? Oh, buat anak-anak semuanya. Adam dan Hawa, ya. Nah, anak-anak semua, Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan dari debu tanah dan ditempatkan di Taman Eden. Di Taman Eden mereka hidup senang bersama Tuhan. Mereka tidak perlu bekerja, bersusah-susah bekerja untuk mencari makan. Mereka disiapkan Tuhan. Buah-buah di dalam taman sangat bagus-bagus, sangat lesat-lesat, sangat indah. Taman itu sangat indah. Buah-buah di dalam taman itu enak-enak semuanya. Nah, anak-anak mereka di sana bersahabat dengan semua binatang. Tidak ada yang bisa mencelakakan mereka karena mereka belum jatuh di dalam dosa, belum berbuat dosa. Namun anak-anak, di tengah-tengah Taman Eden itu ada iblis yang menyerupai ular. Anak-anak, dikatakan adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat, dan ular itu berkata kepada perempuan itu, tentu perempuan itu Hawa, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Lalu sahut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah yang ada di tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba, nanti kamu mati. Nah, anak-anak, ular itu bertanya kepada perempuan bahwa tentu Allah berfirman, bahwa pohon dalam taman ini, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Dia memancing Hawa. Nah, Hawa terpancing anak-anak semua, dan dia berkata bahwa bukan buah-buah pohon dalam taman ini Tuhan bilang boleh kami makan, tetapi buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman jangan kamu makan, maka ataupun raba nanti kamu akan mati. Nah, anak-anak semua, di sini ular berkata kepada Hawa bahwa sekali-kali kamu tidak akan mati. Ular menggoda Hawa, ular memutarbalikkan firman kepada Hawa. Nah, anak-anak semua, kemudian Hawa tertarik kepada buah itu. Hawa mengambil buah itu. Dia tidak ingat lagi firman yang Tuhan kasih kepada dia, pesan yang Tuhan kasih kepada dia. Dia ambil buah itu dan dia makan, kemudian dia berikan kepada Adam atau suaminya. Maka ketika mereka sudah makan, anak-anak mereka makan enak-enak, makan-makan, tiba-tiba terbuka mata mereka berdua dan mereka menyadari bahwa mereka itu
telanjang dan tidak memakai baju. Jubah kemuliaan yang menutupi ketelanjangan mereka tiba-tiba hilang dan mereka ketakutan. Mereka langsung menyemat daun pohon ara dan membuat baju mereka. Anak-anak, saat itu Tuhan datang. Tuhan datang berjalan mencari Adam dan Hawa. Tuhan sudah tahu Adam dan Hawa sudah melanggar firman Tuhan, sudah melanggar perintah Tuhan. Tuhan datang dan Adam dan Hawa bersembunyi karena takut. Manusia kalau sudah berbuat dosa pasti akan bersembunyi karena ketakutan. Mereka mendengar bunyi langkah Tuhan, tuk tak tuk yang berjalan di dalam taman itu. Tetapi Tuhan memanggil mereka. Tuhan berkata, "Di manakah engkau?" Tuhan bertanya, "Di manakah engkau hai Adam? Di manakah engkau hai Hawa?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman, aku menjadi takut." Adam berkata, "Ketika aku mendengar bahwa engkau Tuhan ada di dalam taman, mendengar langkah-langkahmu ada di dalam taman, aku jadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Itu kata Adam dan Hawa kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Siapa yang memberitahu kamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Di situ Adam dan Hawa ketakutan. Ternyata Tuhan sudah tahu mereka sudah makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang ada di tengah-tengah taman itu. Manusia itu atau Adam itu mulai mempersalahkan, ya. Namanya sudah berdosa, sudah saling mempersalahkan. Adam berkata, "Perempuan itu yang bersalah, perempuan atau Hawa yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian Tuhan bertanya kepada Hawa, "Apakah yang telah kau perbuat?" Perempuan itu atau Hawa itu juga berkata, "Ular itu Tuhan, ular yang memperdayakan aku, ular yang menggoda aku sehingga aku makan." Kemudian sudah saling menuduh kesalahan anak-anak. Lalu firman Tuhan datang kepada ular, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidup." Itu Tuhan kutuk kepada ular yang sudah dipakai iblis menggoda manusia waktu itu. Kemudian juga Tuhan bilang kepada Hawa bahwa karena Hawa sudah melanggar perintah Tuhan, susah payah Hawa akan mengandung dan akan kubuat sangat atau Tuhan akan membuat kesakitan untuk melahirkan anak. Itu memang benar ya anak-anak. Ibu-ibu kalau orang tua kalau mau melahirkan, ibu-ibu mama-mama kita yang melahirkan, kita akan menderita ya karena kesakitan. Itu karena akibat dosa dari Hawa yang sudah dilakukan waktu itu. Anak-anak, kepada Adam apa yang menjadi sanksi ya? Hawa Tuhan bilang kepada Adam, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan itu, terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu." Jadi tanah yang waktu itu subur, mengeluarkan buah-buah dengan walaupun tidak ditanam, Tuhan kutuk tanah sehingga yang keluar adalah semak duri dan manusia harus mengolah tanah itu, harus menanam dengan susah payah untuk mencari rezeki seumur hidup itu. Anak-anak, ini adalah akibat dari dosa ya. Ketika kita melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, ketika kita tidak menuruti firman Tuhan, ada sanksi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tuhan memang mengampuni kita, Tuhan mengasihi kita, tetapi tetap ada sanksi yang Tuhan berikan. Supaya apa? Supaya kita menyadari dan tidak mengulangi lagi perbuatan dosa yang kita lakukan. Itu anak-anak firman Tuhan yang harus kita tanamkan dalam hidup kita. Kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak di rumah harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sudah banyak firman Tuhan yang disampaikan kepada anak-anak. Mulai sekarang ini ikutilah firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang anak-anak sudah dengar, baik di gereja, baik di sekolah, ya, anak-anak tetap lakukan supaya Tuhan tetap mengasihi, supaya kita tetap hidup di dalam
kasih karunia Tuhan ya. Ada berkat-berkat khusus yang akan Tuhan berikan kepada anak-anak. Walaupun anak-anak masih kecil, anak-anak mulai setia kepada Tuhan, anak-anak akan melihat pertolongan Tuhan. Masa depan anak-anak diberkati Tuhan. Apapun yang menjadi cita-cita anak-anak akan diberikan oleh Tuhan ya. Nah, yang penting anak-anak takut Tuhan, hidup takut Tuhan, tidak mau melakukan pelanggaran, tidak mau terpengaruh dengan godaan-godaan iblis ya. Ada begitu banyak godaan di sekeliling anak-anak yang mau membuat anak-anak melakukan kesalahan di mata Tuhan. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Nah, hiduplah bersama dengan Tuhan seperti tema kita. Nah, maka anak-anak akan melihat pertolongan Tuhan seperti ayat hafalan yang kita sudah hafal tadi, bahwa di dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16 ya, dikatakan tadi bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita dan sudah menetapkan supaya kita pergi menghasilkan buah-buah. Buah-buah apa anak-anak? Buah-buah pertobatan dalam kehidupan kita, buah-buah roh. Supaya ketika kita menghasilkan buah-buah pertobatan, hidup di dalam kebenaran, hidup bersama Tuhan, apapun yang kita minta kepada Bapa dalam namaku, dalam nama Tuhan Yesus akan diberikan kepada anak-anak. Puji Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan, apapun yang menjadi cita-cita anak-anak pasti diberikan oleh Tuhan, diberikan keberhasilan oleh Tuhan. Anak-anak akan menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, Miss Norvin akan berdoa untuk firman Tuhan. Lipat tangan semua, tutup mata, Miss Norvin akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, pagi hari ini anak-anak kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajari supaya anak-anak kami hidup bersama dengan Tuhan, hidup melakukan firman Tuhan, tidak terpengaruh dengan godaan-godaan iblis yang ada di sekitar kami. Patahkan di dalam nama Yesus. Pagi hari anak-anak kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Biarlah malaikat berpasukan menjaga dan menaungi anak-anak kami. Walaupun mereka ada di rumah, di perjalanan, di sekolah, di mana saja mereka berada, mereka dilindungi Tuhan. Dijauhkan dari segala hal-hal yang jahat, dijauhkan dari segala celaka, mara, bahaya, sakit, musibah, maut. Anak-anak kami diberkati. Apapun menjadi cita-cita mereka, dibuat Tuhan berhasil. Orang tua mereka diberkati Tuhan. Tuhan tolong bila orang tua mereka dalam keadaan susah, dalam keadaan tertutup jalan, dalam nama Yesus bukakan jalan sehingga mereka dapat Tuhan menerima berkat-berkat Tuhan dan mereka boleh memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Yang belum ada pekerjaan, bukakan pintu-pintu berkat, curahkan berkat-Mu Tuhan, berikan pekerjaan yang terbaik bagi orang tua murid anak-anak kami Tuhan, supaya mereka diberkati, mereka boleh dapat menyekolahkan anak-anak mereka sampai menjadi Tuhan sarjana nanti. Permuliakan nama-Mu dalam hidup anak-anak kami. Terima kasih Bapa, sehat-sehatkan anak-anak kami, jauhkan dari segala penyakit apapun. Orang tua mereka sehat, kami semua guru-guru sehat. Terima kasih Bapa, ini doa kami, mengucap syukur buat firman-Mu, tanamkan firman-Mu di hidup anak-anak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Semua anak-anak tetap setia kepada Tuhan, tetap semangat belajar, tetap hidup takut akan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Selamat pagi.